Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Mustaqim dengan NIM 221344002 akan menyampaikan Learning Journal Public Speaking pada pertemuan ke-11. Nah, pada pertemuan ke-11 ini, kita tentunya diskusi secara offline, di mana seperti diskusi-diskusi di offline hari sebelum-sebelumnya, itu biasanya kita selalu akan ditampilkan atau disuguhkan dengan 3 orang pertama yang akan menyampaikan storytelling, ceramah, dan sebagainya. Dan yang pertama itu adalah Isna Afifah. Nah, Isna Afifah ini posisinya urutannya itu adalah nomor 1 di absen, dan saya adalah posisinya nomor 2. Dan kebetulan di hari itu saya tidak terpilih untuk menjadi public speaker di kelas. Nah, Isna Afifah ini menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan lipstick yang baik gitu. Dan itu belum tentu benar karena setiap orang itu memiliki referensi ataupun panutan yang berbeda gitu. Nah, yang jelas Isna ini sangat spesifik menjelaskan bagaimana dia secara pribadi menggunakan lipstick, entah itu dari layer pertama hingga layer kedua dan ketiga dan sebagainya. Yang jelas memang itu tidak terlalu berpengaruh untuk saya pribadi karena saya itu tidak menggunakan lipstick gitu atau lip tint, dimana kan laki-laki itu jarang menggunakan hal-hal seperti itu. Nah, yang kedua adalah Hairani. Nah, Hairani ini memang latar belakangnya adalah orang Medan, orang Batak. Dia bercerita tentang marganya dan bagaimana upacara adat dalam pernikahan itu berlangsung, yang memang itu cukup panjang dan cukup rumit daripada adat Sunda ataupun adat Jawa yang memang secara umum kita saksikan gitu. Tapi untuk adat Batak ini kan kita jarang-jarang juga melihatnya. Jadi mungkin kita pernah melihatnya gitu di televisi ataupun di tayangan sosial media seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah Siti Mesaroh, di mana dia menjelaskan bahwa pengalaman terbesar dan paling berharga dari diri dia adalah bisa mendaki ke Gunung Kerinci serta ke Danau Kaco, di mana dia bersama Silvi Rofiah Putri, teman sekelas saya juga dan teman Siti Mesaroh, itu melaksanakan pendakian gunung gitu ke Gunung Kerinci di Jambi, Pulau Sumatera. Dan itu dengan biaya sekitar 2 juta rupiah gitu, dan dilaksanakan selama kurang lebih 1 pekan gitu. Nah, baik, untuk diskusi pertemuan ke-11 ini itu adalah tentang fobia public speaking gitu. Nah, fobia public speaking ini memang pada dasarnya adalah salah satu hambatan gitu untuk orang-orang yang memang bisa dikatakan introvert gitu terhadap orang lain gitu. Ya, ketika kita bersosialisasi dengan orang lain pun itu bisa dikatakan public speaking gitu. Nah, apa sih itu fobia public speaking gitu? Nah, fobia public speaking ini biasanya disebut dengan glossophobia, di mana seseorang itu merasakan ataupun mengalami rasa takut, rasa cemas yang memang itu cukup berlebihan gitu saat ketika kita akan berbicara di depan banyak orang gitu. Nah, kondisi ini juga termasuk salah satu gangguan yang memang bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental gitu. Secara tidak langsung, fobia ini bisa menjadikan ini adalah penyakit mental juga gitu. Karena ketika di dalam kehidupan sehari-hari fobia speaking ini selalu ada dan bisa terjadi kapanpun, kita harus bisa menghindarinya gitu dari segi apapun itu. Dan kita sebagai konselor itu harus bisa mencegah fobia speaking ini. Nah, pada dasarnya fobia speaking ini memang bisa kita ketahui dengan ciri-ciri. Yang pertama itu adalah berharap tidak dipanggil oleh guru atau dosen. Nah, misalnya ketika saya di kelas gitu, saya tidak berharap gitu Pak Adi memanggil saya untuk menjelaskan ataupun bercerita gitu. Nah, itu bisa jadi salah satunya adalah ciri-ciri fobia speaking. Nah, yang kedua adalah gemetaran. Nah, tubuh yang gemetar ataupun getar seperti seperti gempa gitu ya, itu adalah salah satu ciri-ciri fobia speaking juga gitu. Lalu ketika jantung kita berdetak begitu cepat, itu bisa dikatakan ciri-ciri fobia speaking juga.
lalu pikiran kita blank gitu, tidak bisa berpikir kemanapun gitu, tidak bisa berpikir jernih ataupun berpikir negatif, kosong aja gitu. Nah itu bisa dikatakan ciri-ciri phobia speaking gitu. Nah bahkan ketika kita sakit perut pun itu bisa dikatakan ya phobia speaking juga gitu. Dan kita harus bisa tahu bagaimana cara mengatasi phobia speaking ini. Dan yang paling penting adalah latihan. Selain kita memiliki wawasan yang luas ataupun pengalaman yang penting di dalam hidup kita perlu adanya latihan gitu. Entah kita berbicara di depan kamera ataupun cermin gitu. Nah, ini bisa melatih daripada public speaking yang kita akan sampaikan kepada orang lain. Dan kita juga harus bisa berpikir positive thinking, dan kita enjoy jalaninya. Dan itu bisa mengatasi bagaimana phobia speaking itu akan terjadi. Dan kita harus mengetahui bahwa banyak orang di luar sana yang memiliki phobia speaking dahulunya ketika dia akan menjadi public speaker. Public speaker itu tidak akan bisa menjadi public speaker yang besar ataupun terkenal ketika dia tidak melangkah satu langkah kecil saja gitu. Jadi tidak mungkin dia melangkah jauh ke depan tanpa adanya langkah kecil di belakang. Dan kita harus bisa mengatasi phobia speaking ini dengan penuh kepercayaan diri kita. Serta apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan kebutuhan daripada kesehatan mental yang kita bangun gitu. Jadi kita tidak perlu berpikir bahwa apa yang kita sampaikan itu negatif. Yang terpenting kita sudah melakukannya dengan begitu baik, serta kita perlu evaluasi saja gitu. Bagaimana ketika kita menyampaikan di hadapan orang banyak, itu apa salahnya dan bagaimana kita mengatasi kesalahan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI yang selalu membersamai kita di dalam kelas maupun di ruang Zoom meeting atau Google Meet. Dan see you next time di Learning Journal pertemuan ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.